Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan atau cara mengganti mesin TV asli ke mesin TV Cina ya. Jadi ada banyak request dari teman-teman untuk membuatkan video tentang bagian-bagian TV Cina, sekaligus cara pemasangannya, sekaligus penjelasannya gitu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengganti mesin TV asli, mesin TV tabung ya, mesin TV tabung yang aslinya rusak atau rusaknya sudah parah ya, sudah tidak bisa untuk dioprek-oprek, mesin aslinya itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, rusaknya sudah parah. Jadi terpaksa harus diganti pakai mesin TV baru atau mesin TV universal Cina ya, ini Wicom dan lain-lain. Jadi nanti saya akan jelaskan cara mengganti dan cara pemasangannya gimana, sekaligus penjelasan problem ketika penggantian mesin TV tabung Cina. Oke, langsung aja simak videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol merah di bawah video, tulisannya subscribe, diklik sampai warnanya berubah jadi abu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke, langsung aja simak videonya, jangan di skip, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Oke, lanjut kita ke pemasangan mesin TV Cina nya ke TV ya. Ini jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorialnya menggunakan sampelnya ini ya, bahan uji coba yaitu tabung atau CRT TV Polytron. Ini mungkin kalau teman-teman simak selalu menyimak video saya dari dulu, pernah saya buatkan juga video tentang cara mengganti CRT atau cara memperbaiki TV Polytron yang 14 ini. Sekarang saya gunakan tabungnya ini untuk uji coba pemasangan mesin TV Cina. Oke, langsung simak videonya. Nah teman-teman, untuk pemasangan atau mengganti mesin TV asli, mesin TV original bawaan TV tabungnya diganti pakai mesin TV Cina seperti itu universal ya, itu bisa dibilang cukup mudah atau bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kadang kalau mudah ya mudah, kalau ada problem ya agak jelimet sedikit ya, tapi nggak susah banget lah, pokoknya gampang-gampang susah. Kalau teman-teman bisa memahami setiap skema atau setiap bagian-bagiannya, nanti bisa mudah ya untuk pemasangan dan mengatasi problem-problem yang terjadi pada mesin TV Cina. Oke, langsung aja kita ganti mesin TV. Jadi ini mesin TV-nya mesin TV asli dari Polytron seri 12314 ini rusaknya itu kemarin IC-nya kayaknya meledak ya, kayaknya loh, kayak IC STV, IC chroma ini kayaknya rusak gara-gara ada konslet kayaknya. Belum saya cek lagi, jadi saya coba dulu untuk mengganti TV, maksudnya saya coba dulu mengganti mesin TV-nya ya. Yang pertama kita lakukan yaitu terpenting harus mengkosongkan tegangan sisa di bagian kop flipback di CRT-nya ini, harusnya dikosongkan dulu biar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan ya, karena di kop flipback ini masih ada tegangan sisa sangat besar ya. Dikonsletkan dulu atau disortkan menggunakan kabel dari ground, dimasukkan ke dalam ya. Ini tadi dikosongkan dulu ya tegangannya menggunakan kabel. Jadi saya pakai kabel prop ini, saya masuk dari kabel dicolokkan dari ground atau dari body, dikonsletkan ke dalam ya. Saya itu dicopot nih, hati-hati ya, masih ada tegangan besar. Langsung dicopot-copot kabel-kabelnya teman-teman ya. Copot kabel-kabel yang lain seperti kabel yoke ini, copot dulu, nanti kabel ke defleksi yoke dicopot pakai solder, copot dulu teman-teman. Nah sudah, jangan sampai lupa nanti ya, kalau untuk mengganti kabel ke bagian defleksi yoke, jangan sampai lupa urutan kabel dari defleksi yoke untuk horizontal dan vertikalnya, jangan sampai kebalik nanti, jangan salah memasang nanti ya. Jadi perlu diingat-ingat, jadi horizontal sini dan vertikal sini ya. Jadi kalau akibatnya nanti kalau kabelnya kebalik, memasang antara kabel defleksi horizontal dan vertikal, kalau kebalik nanti bisa fatal, bisa merusak mesin TV-nya itu sendiri ya.
apalagi mesin TV Cina kalau sampai kebal nanti bisa meledak IC vertikal dan IC vertikal dan transistor horizontal bisa meledak ya, hati-hati bisa merusak IC nya juga. Jadi perlu ketelitian memasang kabel ke WC yuk, perlu diperhatikan juga ya. Oke, langsung copot kabel-kabel yang lain seperti modul matric RGB ini copot dulu. Biasanya di sini di elko besar atau elko tegangan RGB 180 volt itu biasanya masih ada tegangan, dikonvertkan dulu ya, dihabiskan dulu menggunakan lampu bulan 100 watt. Copot seperti ini. Copot kabel-kabel yang lain seperti kabel ke steker ya atau ke tegangan PLN. Kabel-kabel ke panel depan copot dulu teman-teman. Nah, ini kabel hasilnya seperti ini. Copot kabel speaker juga. Setelah itu langsung aja ditarik. Nah, ini kabel degaussing jangan lupa dicopot. Kabel degaussing, terus kabel ground ini copot juga ya. Copot dulu kabel groundnya teman-teman. Nah, langsung saja saya lepas dulu mesinnya. Nah, selanjutnya itu sudah terlepas mesin original atau mesin asli TV Polytron, sudah saya lepas. Nah, saya rapikan dulu nih kabel-kabelnya teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan PCB mesin TV universal atau PCB mesin TV Cina. Ini Wicom kalau nggak salah, mesin Cina biasa ya. Banyak dijual di pasaran sekitar harga 200 ribuan. Menggunakan flyback BSC berapa itu? BSC 25 T1010A ya. Standarnya TV Cina itu pakai itu T1010. Oke, saya mulai jelaskan dulu untuk bagian-bagian di di mesin TV Cina ya. Mulai dari inputnya, jelaskan ini ada input power supply atau input tegangan AC 220 dari PLN masuk sini. Jadi kalau pemasangan kabel jack, ini kabel jack dari steker atau dari tegangan PLN ya. Ini nanti di sini jangan sampai kebalik karena ada dua soket yang hampir sama biasanya. Itu kebanyakan orang salah memasangnya, malah memasang di sini. Bisa meledak PTC-nya ya. Jadi pemasangannya tuh di sini, teman-teman. Tegangan AC ya. Tegangan AC 220 pemasangannya di sini. Masuk ya. Ini setelah masuk sini nanti akan dimasuk ke fuse atau sekring di sini, teman-teman. Terus masuk filter, kapasitor filter. Langsung masuk ke ini. Apa ini namanya? Gulungan filter ya. Langsung masuk ke dioda. Ada 4 buah dioda disusun secara break atau secara jembatan ya, seri paralel. Masuk ke NTC, di sini ada NTC juga. Ini PTC-nya saya copot ya, karena ini adalah mesin TV Cina bekas atau mesin TV Cina second ya, tapi masih bagus kondisinya. Ini saya copot PTC untuk bagian degaussing, jadi saya copot dulu, nanti saya akan pasang lagi PTC-nya. Setelah masuk NTC nanti akan diteruskan bentar. Oh, salah, maaf teman-teman. Jadi setelah melewati filter tadi masuk ke NTC dulu, baru ke dioda. Ada kapasitor kecil ini untuk filter juga. Langsung masuk ke elko besar, elko terbesar ya, ini elko primer. Tegangannya kalau tegangan di sini itu sekitar 250 sampai 308 volt. Jadi elkonya bisa menggunakan 400 volt atau 450 volt. Mikronya sekitar 100 sampai 800 mikrofarad. Di sini memakai 220 mikrofarad ya. Nah, saya lanjut aja, saya jelaskan aja secara singkat ya. Jadi kalau jelaskan semuanya nanti nggak cukup waktunya, malah kepanjangan videonya, nanti bisa membuat bosen. Jadi saya jelaskan secara singkat aja di bagian TV Cina. Setelah masuk elko ini diolah di rangkaian power supply primernya atau bagian blok power supply primer. Di sini ada menggunakan transistor regulator ya. Kalau TV Cina itu kebanyakan menggunakan transistor regulator seperti ini, bukan menggunakan MOSFET ataupun STR ya, jarang itu. Ya ada, mungkin ada tapi jarang ya. Di sini diolah tegangannya, di sini dikuatkan, langsung masuk ke ini trafo switching. Jadi transistor horizontal ini fungsinya untuk mendrive atau apa ya, saklar otomatis ya, saklar frekuensi untuk
mengosilasi trafo switching. Setelah itu setelah outputnya trafo switching masuk ke dioda. Ada banyak dioda di sini, dioda output ya. Di sini bagian primernya, bagian sekunder power supply-nya ada banyak dioda. Ini dioda ultra fast, keluar tegangan-tegangan seperti tegangan B+ 115 volt untuk suplai utama flipback. Terus tegangan-tegangan, mungkin kalau TV Cina itu menggunakan tegangan vertikalnya dari power supply-nya ya, bukan dari power supply output flipback, tapi tegangan vertikal. VCC vertikal itu diambilkan dari tegangan output power supply utamanya, sekitar 24 volt sampai 28 volt tergantung IC yang digunakan. Ini tegangan-tegangan pendukung seperti 10 volt, 12 volt, 5 volt dan lain-lain sebagainya. Di sini ada trim pot juga. Ini fungsi trim pot atau variable resistor di sini untuk mengatur tegangan output yang keluar dari power supply-nya. Oke, lanjut. Di sini ada IC vertikal. Jadi satu ya, jadi satu pendingin atau hedgingnya dijadikan satu dari dijadikan satu untuk bagian transistor horizontal dan IC vertikal. Ini IC vertikal biasanya menggunakan LA78041 dan IC horizontalnya, transistor horizontalnya di sini menggunakan C55200. Sini ada kapasitor damper, ada dioda damper juga. Ya, di sini kalau TV Cina tuh jelaskan juga. Untuk bagian horizontalnya ini kan bagian vertikal ya, soket output ke bagian defleksi horizontal. Maksud saya soket output untuk defleksi yuk ya. Ini ada dua soket berbeda. Yang sini dua ini untuk soket ke bagian defleksi yuk vertikal, sini dua, dan di sini untuk bagian horizontalnya. Jadi ada banyak pilihan di sini nanti. Jadi fungsinya ada banyak sekali pilihan soket di sini. Untuk bagian horizontal outputnya ya, pin horizontal yang utama itu. Dan di sini horizontal kedua, ini horizontal yang pertama dari output flipback. Ada banyak pilihan, fungsinya untuk menstabilkan gambar atau mengatur lebar atau sempitnya gambar horizontalnya di sini. Nanti kalau terlalu lebar bisa dipindah di pin-pin ini, atau kalau kurang lebar gambarnya di bagian horizontal nanti bisa ditambahkan ini ya, bisa dipilih-pilih nanti. Nah, setelah itu bahas ke IC utamanya. Ini IC Micom kayaknya, karena IC programnya sudah jadi satu sama IC Chroma. Pakai di sini pakai Toshiba 8893CS. Ini nggak terlalu kelihatan ya karena sudah makan usia. Toshiba 8893CS N apa itu ya, pokoknya ini IC Chroma, jadi IC jadikan satu sama IC program. Ini IC memorinya, IC EEPROM tuh. Ini bagian rangkaian atau bagian sirkuit driver amplifier untuk bagian suara. Ini ada outputnya, mono sebenarnya tapi jadikan satu, jadi stereo ya. Untuk ke bagian panel depan ya, untuk tombol panel, ini tombol panel 2 pin dan 3 pin untuk sensornya. Nanti ini bisa diubah sensornya, ini bisa menggunakan sensor TV aslinya ataupun sensor bawaan mesin TV nya ya. Ada output nanti maksudnya ini outputnya, ini input gambar ya, input AV 1 AV 2, ini untuk output audio gambarnya. Lanjut ke bagian RGB, ini menggunakan soket besar karena ini nanti menggunakan leher kecil atau tabung CRT yang lehernya kecil. Jadi ada berapa pin? 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pin, tambah satu lagi pin fokus ya. Nanti ini kan soketnya besar bawaannya, nanti bisa diganti pakai soket tabung leher kecil ya, yang jumlahnya cuma 7. Jadi ganti, ada banyak pilihan di sini. Ini ada pilihan-pilihan layout atau lubang-lubang untuk beberapa jenis soket tabungnya. Bagian kop flipback seperti ini karena ini sudah bekas ya, second, mesin TV Cina ini second ya, jadi seperti ini sudah ada lemnya. Apa yang penting mesin TV nya masih normal. Ini pertama kita pasang dulu
cop flipback ya. Jadi sudah saya jelaskan nanti problem-problemnya tuh ketika memasang TV Cina, memasang mesin TV-nya itu biasanya kalau problem pertama itu gambar kurang lebar di bagian horizontal. Nanti bisa saya jelaskan, bisa diubah di sini ya. Dipilih nanti soket horizontalnya. Kurang lebar di bagian vertikal bisa diatur di menu service mode atau service mode. Diatur di remote, nanti ada factory ya. Di remote bisa di setel ulang, setting. Untuk gambarnya kurang jernih, biasanya ada soketnya yang bermasalah, ada gambarnya blur ya. Nah, itu biasanya blur atau kurang jelas, itu biasanya soketnya bermasalah atau ada solderan yang kurang kurang pas gitu solderannya. Itu bisa juga disebabkan karena sudah saya pengalaman ya, banyak terjadi problem saat pemasangan mesin TV Cina. Oke, langsung aja saya pasang-pasang dulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini pertama kita pasangkan dulu kabel output flipback atau kabel cop flipback ke bagian lubang CRT-nya. Ini harus perlu ketelitian ya, nggak boleh ada yang bocor di bagian sini. Lah, ini ada yang bocor teman-teman. Nanti saya akan ganti aja. Ada bocor sedikit di sini ya. Semoga aja nggak apa-apa. Jadi pemasangan kopnya ini harus bener-bener rekat ya. Nggak boleh ada celah lubang. Kalau ada celah, nah ini ada celahnya. Nanti saya akan coba ditambal dikit ya. Terus saya ganti nanti kopnya. Nah, itu kita ganti dulu nanti soket RGB, soket tabungnya. Karena ini besar, nanti saya akan leher kecil. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya pasangkan semua kabel-kabelnya. Belum ding, masih ada kabel ke bagian tombol panel depan belum saya pasang, dan kabel ke speaker belum saya pasang. Itu nanti aja. Yang penting kabel-kabel utama atau kabel-kabel ke bagian-bagian vital seperti kabel cop flipback, kabel screen, kabel fokus ini dipasang ya. Kabel ke yuk horizontal, maksudnya kabel ke defleksi yuk horizontal dan kabel ke defleksi yuk vertikal harus terpasang dengan benar, jangan sampai kebalik. Nah, agar tidak salah, tidak ragu-ragu untuk pemasangan kabel antara defleksi yuk horizontal dan vertikal, itu bisa dicek menggunakan multitester. Bisa menggunakan multitester atau voltmeter digital ataupun yang analog ya. Kalau digital pakai mode dioda atau kontinuitas, kalau pakai analog pakai kali 1 atau kali 10 juga bisa. Itu perbitamnya di sini tuh ceknya. Nah, ini kalau untuk gulungan defleksi yuk horizontal tuh biasanya terukur resistansi sekitar 2 atau hambatannya itu sekitar 2 ohm sampai dengan 6 ohm ya. Ini terbaca 4 sampai 5 ohm ya, itu 4 ohm. Berarti ini sudah benar gulungan defleksi yuk bagian horizontal. Nah, untuk horizontalnya tadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan ya. Ini saya coba dulu untuk bagian H-out yang pertama atau H-out yang utama ini dari output transistor horizontal itu saya ambilkan di tengah dulu, pin kedua, pin nomor 2 ya. Coba dulu nanti apakah kurang lebar atau terlalu lebar, karena ini tabungnya menggunakan tabung CRT 14 in ya. Untuk warna biru, warna merah tadi ke bagian utama ya. Ini warna biru itu juga defleksi horizontal, bagian gulungan horizontal di sini warna biru itu horizontal, jangan salah kebalik. Dan warna putih dan warna hitam itu untuk bagian defleksi yuk bagian vertikal. Coba bagian vertikal kita cek lagi apakah betul. Bagian vertikal itu sekitar ukurannya itu sekitar 7 sampai 15 ohm ya. Terbaca 14 ohm. Ini sudah betul gulungan vertikal. Setelah semuanya betul, oh ya jangan lupa untuk memasang kabel grounding atau kabel ground ke body atau kabel ground ke body CRT ya. Itu sangat penting ya, ini sangat-sangat penting. Kalau sampai lupa nggak memasang kabel groundnya ini, wah bisa fatal nanti. Mesin TV-nya bisa rusak. Ya, bisa merusak IC chroma-nya ya. Jadi perlu telitian untuk memasang groundnya, jangan sampai lupa. Memastikan groundnya terhubung dengan baik, itu probe hitam di sini di ground body, dan probe merahnya kita tempelkan aja di body hedging transistor horizontal. Ini harusnya terhubung ya, 0. Nah, ini berarti kabel grounding sudah terhubung dengan baik ya. Setelah itu pasang ini tombol panelnya, ini menggunakan tombol panel TV Polytron 29i ya. Coba
cuma untuk uji coba dulu, ngetes dulu. Nanti kalau sudah normal saya pasangkan ke tombol panel yang ada di depan. Nah, untuk mengantisipasi adanya kesalahan ataupun yang tidak diinginkan, hal yang tidak diinginkan, saya copot dulu fuse-nya ini, sekeringnya saya copot dulu dan saya ganti pakai di seri menggunakan lampu bolam 100 watt ya, untuk sekering sensitif ya. Jadi kalau ada salah nanti lampunya akan menyala terang. Langsung saja saya colokkan, nanti lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, langsung aja saya nyalakan. Ini saya tancapkan kabel stekernya ke stop kontak. Lihat nanti lampu bolamnya itu apakah nyala terang. Oke, bismillah. Oke. Nah, itu ada bunyi desis dari playback ya. Lampu indikator power nyala biru. Kita lihat gambarnya apakah muncul. Ya, ini teman-teman, udah ada gambar kebalik ya tadi ya. Nah teman-teman, seperti ini ya tampilannya, jadi kebalik ya, bisa dilihat tuh. Nah, tampilannya kebalik tadi, terus agak buram dikit. Jadi tampilannya yang tadinya di bawah jadi di atas, menjadi atas dan di bawah ya, kebalik-balik pokoknya. Nah, kalau masalah seperti itu, cabut dulu. Kalau masalahnya gambarnya kebalik-balik antara bagian kanan bagian kiri atau bagian atas bagian bawah itu kebalik, itu langsung aja dicek lagi apakah ada kabel yang menuju ke defleksi yoke itu bagian vertikalnya mungkin kebalik ya, antara urutan 1 dan urutan 2 kabelnya ini ya, cuma kebalik kabelnya. Jadi kalau kebaliknya tuh kanan dan kiri itu bisa dibalik di lilitan defleksi yoke horizontalnya, ini merah ini ke sini, biru ke sini ya. Kalau kebaliknya atas dan bawah vertikal bisa dibalik ini ya. Nah, ini kabel hitam, kabel putih dibalik. Oke, saya balik dulu. Nah teman-teman, sekarang sudah selesai, saya pemasangan sudah selesai. Speaker juga sudah saya pasang di sana ya, kabel speaker tadi saya potongkan kabel speakernya ya, saya sambung seperti ini ya, satunya juga. Dan ini posisi TV nya sudah nyala, lampu indikator sudah biru, nih dilihat ya, TV sudah nyala. Coba kita lihat gambarnya, tampilannya. Oke teman-teman, alhamdulillah langsung normal gambarnya teman-teman, nggak kebalik lagi. Ini di housingnya masih ada ya, nanti diganti coba ya. Yang penting gambarnya sudah normal ya teman-teman ya. Tampilan screen biru, rasternya biru sudah muncul, dan ini logo tulisan bengkel saya ya. Saya kasih tulisan. Ini mesin TV-nya sudah lama ya. Dulu nih saya pernah kasih tulisan Hans Elektronik Adirejo ya, alamat bengkel Hans Elektronik. Oke, normal, langsung saja saya bungkus nanti ya. Saya pasangkan casing penutup TV-nya. Ini sudah saya rapi, nanti tinggal dirapikan sedikit lagi. Kemarin kop playbacknya saya ganti teman-teman. Ini kemarin kop playbacknya bocor ya, atau sobek sedikit di bagian sini. Nah, ini sobek ya, saya ganti pakai yang baru itu, sudah nggak bocor lagi. Tinggal dirapikan. Oh ya, untuk pemasangan tombol panel depan ini, tombol panel dan sensor IR sekaligus lampu indikatornya nanti saya akan pasangkan ini aja di depannya, ganti pakai ini. Jadi nanti pakai remote aja, nggak usah pakai tombol ya. Maksudnya katanya yang penting kata yang punya bisa nyala gitu ya. Maksud saya yang penting TV-nya ini sudah bisa normal setelah penggantian mesin TV universal atau mesin TV Cina. Jadi pakai remote aja, remote-nya ini teman-teman. Nah, remote TV Cina atau TV universal seperti ini ya, ada factory di sini untuk mengatur nanti ya. Oke, saya akan bungkus dulu, nanti saya akan coba tes pakai gambar. Nah teman-teman, sekarang TV-nya sudah saya uji coba, saya nyalakan pakai input video audionya AV ya, AV2. Ini sudah bisa normal gambarnya ya. Gambar sudah muncul, gambar normal. Ini gambarnya kedip-kedip karena efek kamera aja ya teman-teman. Nah itu efek kamera aja. Sebenarnya gambarnya sudah normal. Jadi efek
kedip-kedip gambarnya seperti bergetar itu karena efek kamera ya. Biarnya gambarnya sudah jernih, sudah normal, sudah kinclong lah pokoknya. Suara juga sudah ada. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti itulah cara mengganti, cara pemasangan mesin TV universal atau mesin TV Cina dipasang di tabung atau CRT Polytron ya. Cukup mudah ya, mudah ya, bisa dibilang gampang-gampang susah, tapi kalau teman-teman sudah memahami, sudah sudah paham tentang apa yang saya jelaskan, itu pasti gampang ya cara pemasangannya, dan problem-problemnya juga sudah saya jelaskan. Oke, nah untuk membuka factory itu di sini teman-teman ya. Factory untuk mengatur setting gambarnya atau setting ketika gambarnya kurang lebar atau kurang atau terlalu lebar, ataupun gambarnya warnanya terlalu ngejreng, itu bisa di sini ya. Di apa sih namanya? Dipakai lidi ataupun jarum bisa, jadi diatur-atur sendiri. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol merah di bawah video tulisannya subscribe, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Klik subscribe-nya, like, dan jika ingin bertanya silahkan komen. Subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.